Hari ini kita melihat justru orang-orang di internal KPK yang catatannya banyak gitu Pak B. Bahkan ketika masanya Firly mereka adalah tim-tim pensupport Firly gitu. Dan hari ini mendaftar, saya bingung juga nih. Ada di antaranya Nurul Gufron ya dan Pahala Nenggolan. KPK kalau semakin buruk itu justru kecenderungannya akan dibubarkan. Maka kami tertarik, kalau begitu kita mesti berbuat nih. Kita jangan diam. Maka di bulan Mei saya dan kawan-kawan mengajukan gugatan ke judicial review ya ke MK yang harapannya kita masih ada waktu lah. Biasanya kan 2 minggu itu Pak. Setelah 2 minggu baru kemudian ditentukan jadwal sidang kan. Tapi bukan ponakan sih ya jadi. Ya makanya 2 bulan 2 bulan setelah itu masih belum ada kejelasan ini. Saya pikir ya sudah mungkin waktunya sudah nggak ada lagi ya. Pak B daftar nggak ini? Ya, saya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membincangkan terkait dengan proses seleksi pimpinan KPK. Hari ini adalah terakhir ya pendaftaran. Rasanya pimpinan KPK yang mendaftar sekitar 250-an sepertinya. Karena pagi tadi 216 dan sekarang ini tentunya akan sudah bertambah ya. Dan Dewan Pengawas sekitar 150-an orang yang mendaftar. Untuk membincangkan terkait dengan hal tersebut, kali ini kita berbincang dengan Pak Bambang Wijayanto. Pak BW, apa kabar? Yes. Baik Mas, Alhamdulillah. Pak BW daftar nggak ini? Ya, saya insya Allah. Paling nggak dewas lah ya. Insya Allah tidak. Tidak ya. Aduh. Mas Novan daftar nggak? Iya, saya belum cukup umur. Belum cukup. Dan menarik Pak, karena kawan-kawan dari IM57 sebenarnya awalnya melihat kondisi KPK yang ya saya bilang buruk lah ya. Itu kami nggak ada yang tertarik untuk mendaftar. Tapi ketika kemudian dibahas oleh banyak pihak bahwa KPK kalau semakin buruk itu justru kecenderungannya akan dibubarkan, maka kami tertarik. Kalau begitu kita mesti berbuat nih. Kita jangan diam. Maka di bulan Mei saya dan kawan-kawan mengajukan gugatan ke judicial review ya ke MK yang harapannya kita masih ada waktu lah. Biasanya kan 2 minggu itu Pak. Setelah 2 minggu baru kemudian ditentukan jadwal sidang kan. Tapi bukan ponakan sih ya jadi. Ya makanya 2 bulan 2 bulan setelah itu masih belum ada kejelasan ini. Saya pikir ya sudah mungkin waktunya sudah nggak ada lagi ya. Tapi gini Pak BW, hari ini kita melihat justru orang-orang di internal KPK yang catatannya banyak gitu Pak B. Bahkan ketika masanya Firly mereka adalah tim-tim pensupport Firly gitu. Dan hari ini mendaftar, saya bingung juga nih. Ada di antaranya Nurul Gufron ya dan Pahala Nenggolan. Cuman pandangan Pak B gimana sih terkait dengan orang-orang yang layak menjadi pimpinan KPK dari internal sekalipun? Yes. Saya Pahala agak kurang ini Mas ya dengar kiprahnya. Cuman kalau Gufron kan begini. Yang pertama harusnya orang-orang hebat itu mempunyai sensor, sensor atau sensitive sensor ya, untuk mengukur, untuk menjadi pejabat publik itu dia itu sebenarnya bagaimana pandangan orang terhadap dirinya. Karena dia kan bukan job seeker seharusnya. Iya. Betul. Ya, atau bukan ingin gagah-gagahan bahwa saya bisa. Ya, dia harus ngukur itu. Kalau kemudian ada seseorang, apalagi dari dalam KPK, dia tidak mengukur dirinya, bagaimana pandangan dan pendapat publik terhadap dirinya, maka orang ini bermasalah. Bagian yang pertama itu dulu. Terus bagian yang kedua, seperti biasa di KPK itu punya semacam, saya nggak mau bilang sistem. Tapi ada orang-orang yang kemudian berinisiatif untuk mengolek berbagai informasi dan memberikan judgement. Orang ini pantas atau tidak pantas dalam perspektif kepentingan KPK. Mudah-mudahan nanti akan muncul yang seperti ini nih Mas. Walaupun di periode yang kemarin kan seperti itu. Nah ini sangat tergantung dengan yang ketiga.
panitia seleksinya. Oh, betul juga. Apakah orang-orang yang memang secara tulus, ikhlas mau mendapatkan informasi itu dan menggunakan informasi itu untuk benar-benar menyeleksi. Ya, karena yang sebelumnya kan waktu dari KPK memberikan masukan ke pansel soal Firly yang bermasalah, itu nggak didengarkan oleh panselnya gitu. Betul. Ya. Walaupun menurut mereka sebagian Mas mengasih alasan gini, kami dapat instruksi lagi-lagi nih soal independensi. Yang mestinya diserahkan itu 10 untuk ditandatangani oleh Pak Jokowi, cuman kemudian katanya dari istana ada informasi jangan 10, 20 dong. Nah dari 20 itu akhirnya menentukan 10-nya itu bukan panitia seleksi. Oh gitu. Nah, itu ada masalah di situ. Nah sekarang gimana nih? Harusnya kan yang diserahkan ke presiden itu ya 10. Jadi itu untuk menjelaskan bahwa pansel ini independen dan akuntabilisasi terjaga di antara mereka. Walaupun bisa saja anggota pansel itu bisa affiliated atau favorit dengan pejabat-pejabat tinggi tertentu atau mungkin presiden sekalipun atau dia mendapatkan endorsement dari presiden untuk melakukan sesuatu, tapi paling tidak di kelompok itu mereka kemudian memutuskannya sendiri untuk menjaga independensinya itu. Jadi 3 level itu, orang, kelompok di dalam dan kemudian juga panitia seleksi. Yang keempat tentu saja Mas, teman-teman di luar, aktivis anti korupsi pasti melakukan assessment dan mempunyai catatan. Dan dia juga pasti menyediakan dirinya untuk membantu pansel. Tapi trust itu harus dibangun dari pansel sendiri sebenarnya. Menarik nih Pak B. Memang kalau tadi yang saya sebut Pahala Nainggolan dan Gufron ya, Nurul Gufron, dua-duanya punya catatan ini. Yang paling baru kan Nurul Gufron ya. Dia punya persoalan di Dewan Pengawas yang persoalan itu terang Pak B. Dan bahkan Dewan Pengawas itu sudah akan menjatuhkan hukuman. Tapi yang luar biasa kemudian dia sempat ngajukan ke PT UN dan PT UN katanya Ketua Dewan Pengawas Pak Tumpak disampaikan bahwa Pak Tumpak itu belum sempat dapat turunan gugatannya lah gitu ya. Tapi kemudian sudah ada putusan sela agar Dewan Pengawas tidak memutuskan terlebih dahulu. Ini kan heran gitu kan. Orang-orang pada bingung kenapa bisa begitu ya. Apalagi terkait dengan persoalan yang sudah sering dibahas di publik, yaitu masalah dugaan penggunaan kekuasaan untuk memindahkan orang, dan itu pengaruhnya juga bisa menjadi masalah pidana sebetulnya itu. Trading in influence betul Pak Bibi. Jadi hal begini kan kemudian membuat kita heran. Kok bisa-bisanya masih mendaftar? Dalam pandangan saya paling tidak Pak BW, Nurul Gufron ini sudah cukup sering melakukan tindakan-tindakan yang merusak KPK. Karena dulu ketika dia mendukung langkah-langkahnya Firly yang untuk mendorong kami orang-orang yang bekerja di KPK yang sebetulnya kami kan dari IM57 lah gitu ya, 57 orang yang disingkirkan oleh. Dan itu ada perannya Pak Gufron juga di situ. Iya, dia punya peran besar di situ. Belum lagi terkait dengan value-value KPK yang dirusak. Saya jadi bingung. Kira-kira teladan apa, integritas apa yang ingin dia tunjukkan sehingga dia layak untuk melakukan sesuatu di KPK. Sambil Mas Novel ngomong, saya terus langsung ngelacak nih Mas. Di pasal 29, Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, itu di salah satu persyaratan itu disebutkan Mas. Di pasal 29 huruf F dan G, itu menarik tuh. Di situ dikatakan tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Sekarang tinggal kita kualifikasi apa yang dilakukan oleh Pak Gufron itu tercela atau tidak sebenarnya. Terus dari itu di G-nya, huruf G-nya cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik. Dari catatan Mas Novel, saya pikir harusnya ini dipertimbangkan bahwa dia ini nggak pantas-pantas amat untuk memenuhi syarat sebagai paling tinggal huruf F dan huruf G-nya itu. Dan tadi yang saya katakan Mbak Bewe soal catatan itu bukan cuma kata saya atau teman-teman lah gitu ya. Tapi catatan itu juga ada di Ombudsman. Catatan itu juga ada di Komnas HAM. Dan ada di Dewan Pengawas. Dewan Pengawas juga ada. Dan mereka semua membuat itu dengan formal. Dengan surat formal yang telah disampaikan. Jadi
seterang itu masih mau mendaftar, saya bingung. Wah, jadi syarat yang pertama tadi saya bilang tuh Mas, orang ini nggak punya sensitivitas ya untuk mengukur dirinya, apakah dia punya kepantasan untuk menjadi calon. Ini dia baca ini nggak sih? Iya. Pak BW, terkait dengan pemilihan. Kalau Pak Pahala apa Mas? Tadi kan Pak Gufron tuh. Pak Pahala apa? Pak Pahala sebetulnya catatannya banyak juga. Salah satunya dia pernah membuat surat, yang surat itu dimanfaatkan untuk kepentingan keperdataan dalam suatu persidangan. Dan itu akhirnya dipersoalkan. Dan rasanya sampai sekarang masih dipersoalkan itu surat itu. Karena tapi tidak ada yang pernah dilaporkan ke Dewan Pengawas. Sudah pernah dilaporkan, tapi saya tidak tahu prosesnya sampai sejauh mana. Dan rasanya laporan itu masih bergulir sampai sekarang. Saya dengar dilaporkan lagi ya sama Maki atau sama siapa saya lupa. Tapi persoalan itu masih ada. Ditambah lagi ketika yang bersangkutan sebagai deputi penindakan kan sebetulnya waktu itu deputi pencegahan ya. Sebelumnya waktu itu kan dia pelaksana tugas sekjen. Pernah jadi pelaksana tugas sekjen KPK. Yang saat itu dia mengembalikan Firly ketika jadi deputi penindakan tanpa memberikan catatan masalahnya Firly, sehingga Firly punya peluang menjadi pimpinan KPK. Harusnya kan kalau punya persoalan catatan dalam pengembalian kan dicatat. Ini dia tidak lakukan. Dan setelah itu dia kemudian ya bisa dibilang tim pendukungnya Firly lah. Saya khawatir kemudian orang-orang begini masuk ke KPK ini punya suatu motif, apalagi secara terang Alexander Marwata juga memberikan dukungan untuk Pahala Nainggolan ini. Itu agak mengerikan tuh. Mudah-mudahan nih Pak Pahala bisa ada klarifikasinya tuh. Kalau menurut saya tuh gawat tuh Mas. Kalau toh pengembalian itu bukan kesengajaan untuk menuliskan itu dan itu kealfaan atau kelalaian, tapi kelalaian itu mempunyai dampak yang luar biasa besarnya, Mas. Jadi dengan begitu sebenarnya akibat kelalaiannya itu menyebabkan kan kerusakan dalam tanda petik KPK itu terjadi, dan itu udah terjadi itu mengerikan itu. Apalagi kalau tadi ada konflik of interest ya, dia menerbitkan surat-surat itu. Nanti mesti dicek sama Pak Pahala tuh. Itu sangat mengerikan tuh. Selain itu dari dalam siapa lagi Mas? Saya nggak tahu, yang lain-lain nggak tahu. Cuman yang seperti tanda kutip mendapatkan endorse dari pimpinan sekarang 2 itu saya kira. Makanya yang dapat endorse dari pimpinan bermasalah kan kita justru melihat ini soal serius ini. Dan begini Pak Bewi, beberapa orang yang kita dorong untuk mau maju ke menjadi pimpinan KPK, mereka ada beberapa yang kemudian nggak mau. Mereka berpikir begini. Ini juga sudah tanda kutip seperti diatur gitu. Bahkan ada pola seperti penjatahan dari instansi tertentu ya. Dan ada pola pemaketan paket-paket gitu kan. Nah, pola-pola itu kemudian membuat orang yang merasa sebetulnya orang-orang itu punya kapasitas, punya kompetensi dan punya integritas. Ini kemudian mereka memilih udahlah saya nggak mau lagi lah. Oke, itu sebenarnya ada 3 soal yang masuk di situ Mas. Bagian pertama begini, siapapun yang dipilih dan sebagai panitia seleksi ketika dia sudah dipilih, dia harusnya tak lagi melihat siapa yang memilihnya dia masuk sebagai representasi kepentingannya dia. Harusnya dia menjadi independen di situ. Nah, dalam kebanyakan kasus tidak seperti itu. Itu bagian yang pertama. Sehingga kemudian kehebatan dari teman-teman yang sekarang diamanahi menjadi panitia seleksi akan diuji secara ke dalam apakah dia mampu membebaskan dirinya dari kepentingan lain yang mencoba menguji akuntabilitasnya dia. Bagian pertama itu. Bagian kedua, kalau sudah masuk di situ Mas, atau kalau toh dia tidak melakukan itu, biasanya dia membangun sistem. Nah, sistem itu yang kemudian bisa menyebabkan orang-orang yang menjadi preferensi dari kepentingan tertentu itu bisa masuk. Itu yang jadi soal. Misalnya begini, dia tidak mau sepenuhnya menggunakan hasil dari assessment yang dilakukan oleh publik. Dia lebih mendengar assessment yang dilakukan dari jaringan wilayah sendiri. Misalnya, taruhlah dari BIN misalnya kayak gitu. Hanya situ saja. Seolah-olah itu yang menjadi tolak ukurnya. Padahal kan harusnya tidak seperti itu. Harus bebas. Dia semuanya tuh
informasi itu masuk kemudian diuji oleh dia. Secara petik diuji oleh dia, bukan kemudian membuat preferensi itu. Nah, itu bagian yang itu. Terus yang lainnya dia bagian dari nomor 2 ini, salah satunya adalah membuat sistem ini, Mas. Oke. Karena nanti misalnya 5 terbaiknya itu dari satu kelompok, misalnya dari civil society dan dari informal leaders, maka untuk menjaga itu maka ini harusnya ada dari kelompok ini juga, dari kelompok ini. Nah, itu harusnya kalau dia membuat pilihan-pilihan kayak gitu, sedari awal tuh dikemukakan oleh publik dan diuji oleh publik, bukan diputuskan internal. Jadi bisa saja dia melakukan itu demi supaya mencari kelompok yang memang betul-betul bisa mewakili kepentingan problem yang dihadapi. Tapi kan itu harus diuji gitu loh. Transparan. Harus transparan dikemukakan dari awal. Jadi bukan hengki-pengki kayak gitu. Itu bagian yang kedua. Terus yang ketiga, biasanya kemudian suka dipandang rendahnya gini, Mas. Oke deh, ini kan ada 10 orang. 5 yang bagus, yang 5 enggak gitu deh. Masih dia batas toleransi itu dia buka nih. Jadi sikap permisivisme itu dibuka, Mas. Akhirnya yang kepilih itu adalah orang yang mendekati batas-batas permisif itu, bukan orang yang terbaiknya. Karena kan ada tapis selanjutnya di atas. Nah, harusnya kemudian dari awal mereka menetapkan kalau harus memilih 10, jangan hanya milih 20. Tapi 10 itu adalah 10 terbaik yang dihasilkan dari proses yang juga baik. Itu baru kemudian mereka bisa dipercaya. Dan menariknya gini Pak B, sebetulnya kalau informasi kita kalau seandainya meminta informasi dari masyarakat kan ada juga yang menyampaikan mungkin benar yang disampaikan. Ada yang disampaikan itu mungkin asumsi gitu. Atau mungkin jangan-jangan fitnah gitu fitnah. Jadi memang kadangkala yang sifat informasi itu bisa bisa menjadi bias, tapi bisa juga menjadi fakta. Mestinya perlu diteliti. Tapi sebetulnya kita punya salah satu perangkat, yaitu adalah melihat dari transaksi keuangan. Nah, transaksi keuangan itu biasanya lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dan dia bisa tarik kan, contohnya 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir kan bisa kan terlihat itu Pak B. Kebetulan salah satu anggota panitia seleksi itu adalah kepala PPATK. Jadi ini menjadi hal yang sebetulnya kabar baik ya. Semoga kemudian data-data yang disampaikan, karena PPATK pasti memberikan ya, setiap tahun juga memberikan. Tapi kembali lagi memberikan data itu kan bisa dipakai, bisa tidak gitu Pak Bibi. Dengan adanya kepala PPATK di sana, harapannya kemudian ya mau nggak mau harus dipakai karena data itu data saintifik gitu Pak Bibi. Gimana? Kalau saya selalu gini, setiap informasi yang masuk harus diperlakukan sebagai informasi, dan dia harus diuji, dikonfirmasi, diklarifikasi. Itu yang sama juga dengan PPATK, Mas. Karena bukti intelijen itu, walaupun itu dilakukan oleh sebuah lembaga yang dipercaya, dia tetap harus diperlakukan sama. Karena kan harus dikasih konteks, Mas. Kenapa itu terjadi kan? Kayak misalnya ada suspected transaction, kan akan dilihat kenapa dia suspected. Kalau dia dilihat memang asal usulnya, loh penghasilanmu 50 juta kok transaksimu 100 juta, itu kan jadi ada dugaan. Jadi tetap semua data itu diuji, diklarifikasi, dikonfirmasi, dan juga harus dikaitkan dengan konteksnya. Karena kalau nggak begitu, saya setuju sama Mas Novel. Banyak orang yang kemudian memberikan informasi yang distortif. Nah, kayak informasi harus diuji, dan itu sebabnya keterlibatan publik yang luas yang diminta secara khusus oleh panitia seleksi itu jadi penting. Supaya kemudian mereka mempunyai kaki, tangan, mata dan telinga yang jauh lebih luas lagi. Menarik nih Pak Bibi. Dan biasanya Pak Bibi ya paling tidak dari pemahaman saya lah, itu informasi yang dibuka atau yang diminta oleh panitia seleksi itu biasanya di awal-awal tuh. Nama-nama akan dipampangkan dan kemudian diminta. Bisa jadi publik kemudian merespon ketika melihat namanya sangat banyak, nggak terlalu, udahlah, toh juga mungkin orang ini mungkin ada persoalan, tapi bisa jadi dia nggak keterima gitu, atau nggak masuk dalam proses seleksi. Tapi ketika proses seleksinya sudah mendekati tahap akhir, loh orang yang bermasalah kok masuk? Dia mau kasih masukan, udah terlambat atau udah hampir-hampir lewat. Jadi memang penerimaan informasi ini memang harus diberikan ruang sampai di hari terakhir proses. Harusnya itu yang dilakukan ya Pak B. Yang pertama diberi ruang sampai hari terakhir. Terus yang kedua Mas,
misalnya sudah ada, jadi jangan hanya di awal aja nih Mas. Di awal kan misalnya ada tes administratif gitu kan, kelengkapan, sudah gitu pemahaman. Nah begitu lolos pemahaman, nah itu nih, itu harus yang clearance-nya itu harus terjadi. Jadi itu yang harus kemudian menggunakan media untuk melakukan memberitahukan kepada publik supaya mereka terlibat dan juga melakukan analisis melalui media sosial selain tadi uang. Jadi saya setuju soal transaksi keuangan follow the money itu jadi Mas follow the character through the social media Mas. Kalau nanti di situ orangnya ember suka bocor-bocor, waduh berat itu. Atau membuat pernyataan-pernyataan yang nggak begitu perlu. Padahal kan ini operasi-operasi intelijen di KPK kan harus tertutup, harus ini, itu juga harus menjadi catatan penting tuh. Pak BW melihat persoalan di KPK hari ini kan banyak sekali. Bahkan kalau secara real dilihat persoalan ke SDM-an yang sangat banyak hari ini. Malah beberapa berpandangan sudah mulai banyak pegawai KPK yang zona nyaman gitu. Khawatirnya kemudian ketika diperbaiki pun ada penolakan dari internal. Jadi masalah di internal itu banyak sekali. Tapi di sisi lain hampir semua orang lah rasanya atau kebanyakan orang selalu berpikir KPK mesti bisa berantas korupsi, bisa menindak segala macam. Jadi ini dua hal yang mesti dipikirkan mana yang lebih dahulu gitu. Kalau dalam pandangan saya pribadi tentunya persoalan di internal ini harus dibereskan terlebih dahulu. Kalau menindak terlebih dahulu justru menimbulkan persoalan yang banyak. Nah, terus dengan pandangan itu Pak B, lebih penting mencari orang seperti apa sih sebenarnya? Orang yang ahli manajemen kah? Yang bisa memperbaiki ini itu ahli psikolog lah. Tapi psikolog kan nggak masuk dalam salah satu bidang keahlian itu ya. Atau seperti apa Pak B? Karena tentunya ini persoalannya nggak mudah. Jadi saya melihat kalau penanganan awal ketika pimpinan KPK ini terbentuk, ini kemudian nggak tepat, ini saya khawatir persoalannya juga nggak selesai dan bisa lebih parah. Setuju nih. Mas Novel orang yang umum kan begini, pimpinan KPK yang 5 ini kan mereka bikin makalah. Dari makalahnya kita bisa lihat peta jalan. Bagian pertama yang mesti diperiksa apa tantangan masa depan yang sungguh betul-betul menjadi tantangan yang luar biasa bagi KPK. Jadi kalau dia tidak bisa merumuskan tantangan masa depan, terus dia bagaimana merumuskan format SDM seperti apa yang bisa men-tackle tantangan itu. Jadi bagian pertama itu tuh Mas. Setelah itu bagian pertama itu baru bagian yang kedua. Dia melakukan assessment Mas ke dalam ini. Pasukannya yang ada di KPK itu kompatibel nggak dengan tantangan yang akan dihadapi itu. Terutama sih sebenarnya kalau di bagian yang soft kompetensinya Mas. Kalau hard kompetensi itu bisa dibangun sistem peningkatan, dilatih macam-macam kayak itu. Menurut saya di situ. Jadi harus diperiksa ulang tuh. Apakah soft kompetensinya oke. Terus kemudian format struktur yang ada di KPK memang memungkinkan nggak untuk menekel itu. Jangan-jangan format yang udah diacak-acak kemarin itu sebenarnya sudah tidak kompatibel lagi dengan tantangan yang ada. Nah itu bagian yang kedua yang mesti dilakukan. Nah kalau udah dilakukan seperti itu, maka kemudian baru prioritas Mas. Dari prioritas itu maka di-scrutinize orang-orang yang seperti apa yang akan duduk dalam proses penanganan kasus-kasus yang atau masalah-masalah yang diprioritaskan. Nah dari situ itu dulu. Bagi saya ke depan itu pimpinan KPK itu harus punya 3 warna Mas. Komposisinya paling tidak bukan partai politik bukan. Komposisi yang pertama mudah-mudahan tetap ada orang yang memang memahami bagaimana penanganan kasus di isu pemberantasan. Tapi ini menurut saya bukan sesuatu yang sangat penting dulu nih Mas. Bagian yang penting pertama itu adalah membangun trust Mas. Membangun trust ya betul. Membangun trust di masyarakat, membangun trust di antara stakeholders, artinya juga dengan DPR, juga dengan lembaga penegak hukum. Itu orang yang mampu menjadi bridger untuk membridging. KPK sekarang nih akan berbuat sesuatu. Dia akan betul-betul menjadi apa yang disebut dengan Mas? Dulu tuh kita ada yang disebut trigger mechanism dan problem solver ya. Jadi harus ada orang yang bisa menjadi guiding itu. Kalau ngelihat muka jadi itu adem gitu. Ini bisa lah diajak ngomong. Diajak ngomong tuh artinya untuk membangun kerjasama program, bukan diajak cincai. Betul. Nah itu orang yang itu. Nah bagian yang kedua tadi adalah kalau tadi satu udah di sini orang yang
mudah-mudahan punya track record di bidang penanganan kasus korupsi karena itu kan teknis dan pola serta modus operandi kan berjalan terus. Kalau dia tidak ngikutin itu, dia ketinggalan tuh. Jadi orang yang punya wawasan juga bagaimana handling case korupsi dari segi itu. Nah, yang satunya lagi adalah, nah baru yang ketiga ini Mas. Yang ketiga ini adalah orang yang bisa mengkonsolidasi seluruh sumber daya di situ Mas. Dan membuat program-program strategik itu menjadi sesuatu yang punya dampak. Jadi ini memang orang manajer tuh dipentingkan di situ. Jadi konduktor yang mengorkestrasi. Satu itu orang yang bridger dan kemudian punya pemikiran ke depan apa yang kemudian. Terus kedua orang yang mengorkestrasi seluruh ini. Terus sebenarnya ada pasukan yang memang bisa. Itu yang misalnya. Nah ada 3 keuntungan lain yang dimiliki KPK. Kalau urusan dia berkomunikasi dengan publik di pencegahan, KPK kan punya certified orang-orang yang memang sudah disertifikasi untuk melakukan pencegahan korupsi, hal-hal yang berkaitan tindak pidana korupsi. Itu mereka punya tuh. Terus yang kurang tuh adalah Mas, tidak lagi mengkonsolidasi resources sumber daya sosial yang ada di publik. Betul. Ahli-ahli, ahli pidana, ahli apa, aktivis-aktivis, itu kan. Terus ahli-ahli lain di bidang pencegahan, itu jarang sekali. Itu yang harusnya diundang lagi tuh. Jadi orang yang punya kemampuan berkomunikasi dengan publik untuk mendayagunakan sumber daya sosial publik. Nah, itu sih yang mesti Tadi Pak Boy kan menyampaikan soal bagi orang yang bisa menjembatani gitu ya. Artinya pimpinan KPK perlu dari polisi, dari jaksa, dari hakim, dari BPK atau BPKP dan masyarakat sipil. Barangkali gitu Pak Boy. 5 pihak nih Pak Boy. Atau enggak begitu? Mungkin saya salah menangkap nih Pak Boy. Saya bikin klasifikasi dari bukan dari mana berasal tapi yang mampu, kapasitas kemampuannya Mas. Cuman yang tadi itu kan tidak perlulah orang yang tahu penegak hukum yang paham yang ini harus dari MA dari polisi dari kan dia tahu tapi punya kemampuan ini mungkin dari lawyer bisa, mungkin dari jaksa bisa, dari polisi, bukan harus tiga-tiganya ada di situ kan. Betul. Terus kemudian yang satu lagi tuh harus yang poin yang tadi itu dia harus manajer, orang yang punya di nasional itu orang tuh orang ngelihatnya dia ini orang bisa dipercaya. Dia ini bisa berkomunikasi. Jadi dengan begitu stakeholder tuh di infrastrukturnya itu ini orang mantap nih. Jadi jangan juga orang yang lu bisa apa sih nyukit on the block. Nah, itu bahaya tuh. Nah, Pak Boy, beberapa orang sih ada yang berpandangan KPK itu perlu dari perwakilan beberapa lembaga dan kementerian gitu. Menurut Pak Boy gimana? Karena seringkali kan disebutkan KPK ada gesekan dengan polisi begitu, atau dengan kejaksaan barangkali, sehingga perlu orang dari kejaksaan ada di KPK. Maksudnya sebagai pimpinan ini, polisi juga begitu. Kalau pandangan Pak Boy bagaimana soal itu? Mari kita periksa dalam pengalaman. Memang orang yang dari kepolisian tidak punya gesekan dengan institusi kepolisian. Firly masalah. Iya juga ya. Emang begitu. Emang orang yang mewakili pemerintahan itu tidak punya potensi konflik of interest kalau mewakili itu. Iya betul juga. Cuman orang yang punya soft competence, mampu berkomunikasi, mampu menjalankan leadershipnya itu bukan leadership yang semena-mena. Nah, menurut saya sih itu sih. Jadi bukan dari mana dia berasal, tapi kompetensi apa yang dia miliki yang bisa menjalankan mandat kepemimpinan ke depan sesuai dengan tantangan ke depan yang mesti diinikan. Kalau tantangan ke depan itu adalah orang yang mampu berkomunikasi dengan penegak hukum, carilah orang yang kemudian kalau dilihat penegak hukum lainnya ini orang bisa dipercaya dan bisa berkomunikasi dengan kita. Mestinya seperti itu sih. Pak Boy, 5 tahun terakhir ini kan pemberantasan korupsi di Indonesia lagi hancur, parah. Padahal kalau kita periksa 10 tahun sebelumnya itu Indonesia dalam kondisi yang sedang nanjak bagus sekali. Bahkan bisa dikatakan kenaikan indeks persepsi korupsi Indonesia itu bahkan tertinggi ya, atau salah satu yang tertinggi di dunia. Tapi 5 tahun terakhir ini hancur luar biasa. Bahkan kalau kita kira-kira lah gitu, itu sepertinya trennya masih akan turun nih Mbak Boy. Terus apa yang harus diprioritaskan oleh pimpinan KPK kalau begitu? Di tengah pandangan beberapa menteri atau pemerintah lah yang mengatakan bahwa
jangan fokus di OTT gitu. Jangan fokus di penindakan, tapi pencegahan saja. Toh pencegahan juga bisa menyelesaikan persoalan. Terus dari dua hal tadi, komentar Pak Bibi seperti apa? Yang pertama urusin Index Perception Corruption, CPI, Corruption Perception Index. Kalau ngomong Corruption Perception Index itu ada 9 indikator lain yang dipakai dan kemudian itu diintegrasikan. Dan salah satunya itu misalnya berkaitan dengan resiko politik dalam resiko politik dalam investasi. Jadi artinya bagian yang pertama yang mesti dilakukan adalah berilah fokus pada indikator-indikator yang menjadi prioritas yang akan dinilai. Ini kalau mau touching itunya Mas, mau touching CPI-nya. Nah dalam periode Pak Jokowi itu balik modal Mas dari 34 ke 34 balik modal. Dan dia dalam periode sebelumnya itu dia bisa mencapai angka 41. Kita bukan yang tertinggi tapi loncatannya progres pencapaiannya itu yang tinggi. Tapi nilainya sih sebenarnya 41. Termasuk yang rendah di bawah 50% kan itu. Jadi bagi saya yang pertama kalau CPI itu dilihat dari situ. Nah CPI ini juga biasanya bersentuhan dengan persepsi publik terhadap pembayaran korupsi. Jadi ini yang mesti diberesin. Dari persepsi ini muncul nanti trust publik, internasional macam-macam. Saya mau mengatakan kalau kita tidak serius di situ, bagaimana investasi dari luar, direct foreign investment itu akan masuk. Pasti dia akan lihat itu dong. Saya ingat pada periode saya tuh Mas, yang datang ke kita tuh bukan lembaga penegak hukum dari tempat-tempat lain. Tapi dari kalangan bisnis. Dia cuma tanya kepada kita, apa sih yang you lakukan untuk pemberantasan korupsi? Oh dia tanya, untuk apa dia tanya Pak B? Karena bagi dia kalau dia mau investasi nggak ada jaminan bahwa iya juga. Di situ Mas. Betul. Jadi kalau yang datang itu penegak hukumnya paling dia mau ngomong bagaimana kerja sama penegakan hukum. Cuma kalau di kalangan bisnis tanya, dia ingin nguji kita. Ini lu serius nggak? Lu punya roadmap apa enggak? Kalau lu nggak punya roadmap, gimana mau mesti tackle corruption? Tackling corruption itu nggak mungkin. Betul. Ini asosiasi bisnis. Jadi lihatnya dari situ aja. Kalau yang datang itu udah mulai asosiasi bisnis, itu dia akan ngecek tuh. Ini serius nggak nih? Karena pada saat itu KPK dianggap the leaders on anti-against corruption itu. Jadi di situ itu bagian pertama menurut saya di situ, Mas. Terus di bagian yang kedua yang menurut saya juga sangat penting Mas hari ini. Selama ini kita konsentrasinya di penanganan korupsi itu konsentrasinya di expenditure Mas. Penggunaan keuangan negara. Tapi tidak konsentrasi di penghasilan, di revenue. Revenue. Kenapa itu jadi penting? Karena kalau revenue-nya nggak diamanin, kita nggak dapat duit dan tidak bisa membiayai pembangunan dan defisit APBN yang luar biasa. Jadi itu sebabnya menurut saya konsentrasi KPK ke depan pada bidang-bidang yang bisa menghasilkan atau mengamankan budget keuangan negara. Revenue jadi penting. Pajak, bea cukai, itu imigrasi, itu kaitkan dengan kayak gitu. Dan penerimaan atas pertambangan sumber daya alam kan juga luar biasa. Sumber daya alam, pokoknya seluruh yang berkaitan dengan revenue itu harus diamankan di situ. Betul. Nah itu jadi penting. Karena kalau nggak begitu jadi masalah. Baru kemudian untuk expenditure-nya konsentrasilah pada infrastruktur dasar. Supaya kemudian peningkatan infrastruktur dasar itu akan menyentuh langsung pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar di soal transportasi misalnya. Nah, kalau itu bisa dilakukan, duit kita punya, infrastruktur dasarnya terbangun. Nah, itu konsentrasi yang kedua itu yang mesti dilakukan. Lalu konsentrasi ketiga melibatkan partisipasi publik, Mas. Selama ini kurang sekali. Terakhir ini kurang dalam sekali. Dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia tidak ada keberhasilan tanpa pelibatan partisipasi publik. Betul. Di KPK ada undang-undangnya yang memberikan reward kepada orang-orang yang memberi informasi signifikan. Harusnya itu dijadikan sesuatu, Mas. Betul. Dibikinin hotline-nya dan kemudian diberikan apresiasi bukan sekedar sertifikat. Dia mendapatkan sekian per mil dari kejahatan yang bisa mengembalikan keuangan negara. Wah, itu keren, Mas. Luar biasa tuh, Mbak Bewi. Dan kali ini sepertinya ada beberapa tokoh nih, Mbak Bewi. Orang-orang yang saya yakin integritasnya betul-betul baik gitu, yang ikut mendaftar ya. Semoga
ini juga bisa menjadi ukuran apakah panitia seleksi kerja benar-benar apa enggak. Kalau kerjanya tentunya punya kepentingan tertentu, pasti orang-orang begini akan digagalkan semua nih Pak BW. Semoga nanti terpilih pimpinan KPK yang terbaik Pak BW dan KPK kembali menjadi harapan untuk memberantas korupsi. Terima kasih Pak BW. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.